Yang Jadi pasti ini jumlah korban yang terjadi ini adalah rekor nomor 2 di dunia setelah kasus tragedi di Peru. Kita tidak melihat angka-angka, tetapi angka-angka ini bisa berbicara yang sangat fatal sekali. Jadi ketika saya menjadi presiden Asosiasi Supporter Sepak Bola Indonesia, era Pak Agung Gumelar, saya ketua umum pertama. Jadi di situ mulai berjatuhan korban-korban itu. Jadi ketika 1-2 korban tidak terasa, berikutnya terhitung 1-2 kejadian supporter PSIS meninggal di Jakarta. Lalu hingga pada sebelum kejadian di Kanjuruhan, ini total sudah 78 supporter yang tewas. Dengan adanya tragedi di Kanjuruhan, wow, luar biasa. Bahkan Pep Guardiola saja menyatakan sepak bola sampai segila ini. Dia sendiri tidak bisa mengerti kenapa kok sampai terjadi. Soal gila, Indonesia ini memang gudangnya gila. Aremania ini supporter yang gila dalam konotasi positif karena fanatisme mereka itu sebenarnya sesungguhnya luar biasa. Tidak banyak supporter di dunia ya yang mau patungan ketika timnya rusak. Makanya ketika disampaikan bahwa supporter Aremania kemarin datang mengejar pemain, mencari pemain, saya tidak yakin. Setahu saya mereka ini orang yang solider. Ketika klubnya miskin, ini pernah terjadi di zaman Gus Nul, yakin. Pemain itu sampai makan di warteg. Penonton Aremania ini sampai patungan. Ini saya juga bisa melihat hal yang mirip terjadi di Sleman. PSIS Sleman. Itu juga supporter patungan. Ini kan anomali, tidak biasa yang terjadi di dunia. Jadi kita melihat fanatisme itu sebenarnya bisa positif, tapi bisa juga negatif. Nah, tinggal bagaimana kita membuat frame, menyatukan persepsi, bagaimana pengamanan yang baik. Ini bukan cuma hanya aparat ya, aparat, panpel, dan termasuk juga PSSI sebagai otoritas, dan juga PT LIB, Liga Indonesia Baru sebagai regulator. Kalau mereka tidak punya kesamaan persepsi dalam pengamanan, saya pikir sia-sia. Ambil contoh satu saja. Aparat menganggap gas air mata itu fine dalam kondisi tertentu. SOP-nya memang harus pakai gas air mata. Tetapi FIFA sudah beranjak tidak seperti dulu lagi, bahwa mereka tidak menyebut lagi supporter, tapi fans, penggemar, lebih sejuk. Bukan untuk fight ya, tetapi bagi mereka FIFA memberikan servis. Sepak bola memberikan servis kepada penonton, sehingga tidak layak pendekatannya kalau misalkan dengan gas air mata sudah tidak dipakai lagi itu. Tetapi kan persepsinya tidak sama antara aparat dengan regulator dan otoritas. Apalagi panpel. Panpel itu strata yang lebih rendah lagi. Tapi fatalnya sekarang kena hukuman seumur hidup. Ketua panpel dan juga ketua security officer. Dua-duanya mendapat hukuman dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup. Sementara penanggung jawab utamanya sampai sekarang kita belum mendengar ada kalimat mundur atau semacamnya gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat dari contoh-contoh yang dulu ini kan jatuhnya korban ini kan seringkali bentrok antar supporter. Ya. Tapi kan kalau kita lihat kan di malam minggu kemarin itu kan bukan bentrok antar supporter ya Bung ya. Ya. Dan juga kan kita lihat juga memang banyak contoh juga dari negara-negara lain, terutama kayak saya ingat kan juga kalau di sini ada fans Liverpool kan pasti ingat. Ya. Hillsborough sama juga Hazel ya. Hazel, ya. Nah, artinya kan di situ juga, tapi kan di situ kita lihat memang ada upaya perbaikan serius gitu. Ya. Jadi artinya bahwa menangani orang demonstrasi ini berbeda dengan menangani supporter sepak bola yang berada di suatu ruang yang artinya boleh dibilang terbatas ya, karena artinya kan ada kerumunan yang tidak bisa bebas untuk apa istilahnya berbeda pendekatan ya. Iya. Ya, jadi tidak bisa disamakan pendekatan antara menghadapi dua kelompok supporter yang bermusuhan dengan satu kelompok supporter yang mendapat bencana karena sesuatu hal. Di Hillsborough karena terjepit ya. Iya. Di tempat, kalau di Indonesia yang paling sering terjadi adalah sebelum tragedi Kanjuruhan itu biasanya tawur antara kelompok supporter
A dan B. Kan kita tahu rivalitas Jakarta-Bandung, rivalitas Surabaya-Malang. Juga di Jawa Tengah ada. Jadi yang diantisipasi sebenarnya tadinya itu, tetapi mungkin otoritas sepak bola kita lupa bahwa bukan hanya bagaimana mengendalikan atau memanage sebuah pertandingan dalam koridor pengamanan, tidak hanya selalu seperti itu. Jadi kita mungkin satu langkah di belakang antara kita ambil contoh Argentina. Argentina ini sama gilanya sepak bola, sama rusuhnya juga. Tetapi ketika ada big match antara Boca Junior lawan River Plate, saya kebetulan nonton di Monumental. Saya juga ke La Bombonera, saya lihat luar biasa penanganannya. Jadi mungkin PSSI perlu sosialisasi atau studi banding ke sana, melihat bagaimana. Saya berkali-kali menulis tapi tampaknya juga tidak nyampe. Jadi sebuah pertandingan yang melibatkan dua kelompok supporter itu mereka sudah bisa mengatasi itu. Boleh nonton dua-duanya. Di Indonesia boro-boro satu kelompok supporter saja lihat ada SOP-nya berantakan sehingga terjadi tragedi Kanjuruhan. Jadi memang harus dipelajari satu persatu. Yang pertama tadi adalah persamaan persepsi. Kalau itu udah nyetel, baru kita step berikutnya assessment fasilitas stadion. Apakah sudah memadai? Anggap saja pintunya 16. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Yang kemarin terjadi kan tidak bisa buka pintu. Karena apa? Karena terkunci. Si aparat pemegang kunci tidak bisa masuk karena udah full. Harusnya seperti itu kan sudah dipikirkan. Tidak dikunci mati atau pasti ada orang yang stay di situ atau semacamnya. Berarti SOP yang tidak tepat. Satu lagi, bagaimana mengedukasi supporter. Ini yang dilupakan oleh PSSI. Saya berani ngomong keras, dilupakan PSSI. Meskipun dia sudah punya departemen pembinaan supporter. Saya 2 hari lalu Zoom meeting dengan beberapa pentolan supporter generasi 1 ya. Kayak Ferry Indra Sarif. Saya kan ini sama, ini kelompok-kelompok awal supporter Indonesia. Saya tanya, kalian bisa nggak sebutkan satu saja produk dari Departemen Pembinaan Supporter PSSI? Pada senyum-senyum semua. Artinya apa yang jabatan itu untuk apa? Gitu. Padahal sebelum ada itu, sebenarnya supporter sudah mendorong. Saat ini kita lihat baru PSSI mau mengeluarkan dana ketika sudah terjadi musibah ya. Tapi tidak ada edukasi di awal, tidak ada. Saya pernah bikin Jambore Supporter 1, Jambore 2, Jambore 3. Itu mengumpulkan seluruh Indonesia pentolan-pentolan untuk kita memberikan edukasi pada pentolan supaya nanti disebarkan ke kelompok masing-masing. Ini kan kami parsial, artinya bergerak sendiri. Bukan dengan bantuan PSSI, bukan. Ini saya dapat dana dari sponsor. Kenapa PSSI yang punya uang? Itu luar biasa sponsor dari Liga 1 sekarang ini. Ratusan miliar. Tidak ada sedikit pun untuk... Mungkin ada, tapi kita tidak tahu. Tidak tersosialisasikan dan supporter tidak merasakan itu. Jadi buru-buru mau ngomong edukasi. Jadi saya pikir ini kesalahan kolektif yang tidak sepatutnya dibebankan kepada hanya ketua panpel dan security officer. Serta aparat. Ini kolektif, semua harus kena ini. Bagaimana sebuah broadcast bisa mengatur? Kan mestinya mereka tahu, meskipun sudah ada kontrak, kan ada risk management. Betul. Bagaimana mereka bisa memainkan atau bisa mengkalkulasi masalah yang akan timbul. Pertandingan digeser sore. Tapi konyolnya kan Dirut PT LIB bilang kalau di Inggris juga mainnya malam kok. Iya, di sana mainnya sore tapi ditayangkannya malam. Ya itu kan lucu sebenarnya. Dan lebih suka ke lempar tanggung jawab bahwa ini kesalahan dari broadcast. Padahal ini kesalahan kolektif. Broadcast salah, regulator salah, dia yang taken. Misalkan seseorang disuruh bunuh orang, dia tidak mau kan bisa. Dia bunuh berarti dia kena. Ada satu kasus yang kita tidak semua Indonesia udah tahu lah. Seperti itulah kejadiannya.
ketika ada penolakan, otoritas regulator bisa tanya ke otoritas sepak bola Indonesia, oh tidak bisa ini kita harus bicara soal risk management. Ketika ini potensi terjadi rusuhnya besar, pertandingan malam, saya pikir boleh dimitigasi, dicarikan jalan keluar, geser waktu. Saya pikir itu yang perlu dijalankan oleh PSSI dan juga regulator. Gitu. Nah, ini menarik Bung. Tadi Bung Sigit kan ngomong artinya juga banyak hal ya. Artinya juga bukan cuma artinya engagement dengan kelompok supporter ya. Yeah. Artinya kan untuk mengamankan itu memang kan butuh komunikasi. Artinya supaya mereka juga ikut membantu kan artinya kan, membantu menjaga kawan-kawannya supaya bisa kompak, bisa tenang. Gitu. Nah, tapi kan di sini juga kita lihat soal fasilitas. Betapa tidak siapnya fasilitas itu untuk artinya menjadi tuan rumah pertandingan yang artinya dihadiri oleh 42.000 orang ya. Yeah. Artinya bukan cuma mungkin kualitas gedung atau apa, tapi juga bagaimana mereka mengoperate fasilitas itu, bahwa tidak ada orang yang siap membuka gerbang. Nah, ini gimana nih Bung? Soalnya kan kita ini tahun depan mau jadi tuan rumah Piala Dunia untuk junior. Nah, bagaimana jika kita sendiri, bahkan ini kan artinya bukan pertandingan tarkam. Ini kan pertandingan istilahnya Premier League-nya Indonesia gitu. Iya, betul. Dan dilakukan di stadium istilahnya kandang dari salah satu klub terbesar di Indonesia gitu. Ya. Dan ini pun artinya ada ketidaksiapan juga di sini. Artinya apakah bagaimana nanti nasib kita sebagai tuan rumah gitu? Ya, kalau mengacu pada perkembangan yang terakhir, tim pencari fakta yang dipimpin Pak Mahfud MD ini kan sudah mengeluarkan rekomendasi. Ada 3 rekomendasi, satu diantaranya adalah menghentikan kegiatan sepak bola di Indonesia, terutama Liga 1, Liga 2, Liga 3. Memang kita harus melakukan itu, tapi mesti bijaksana juga. Ada batasan waktu. Kalau kemarin yang disebutkan batasan waktunya adalah tergantung Pak Presiden. Nah, Pak Presiden tergantung para pembisiknya. Dari tim investigator aja ini saya sudah agak sedikit tidak terlalu yakin, bukan suudzon, tetapi pilihan rekomendasinya menurut saya kurang tepat. Jadi betul menghentikan, tetapi batasannya tidak seperti itu. Jadi kalau sampai nanti Pak Presiden menyatakan, oh ini bisa panjang, jangan lupa Bung, ini Indonesia, kita bukan Amerika, kita bukan negara-negara top semua. Jadi kita ini baru saja kena kenaikan BBM, baru saja lolos dari pandemi. Sebagian besar hidup di garis kemiskinan. Ketika terjadi pengangguran massal, ini pernah terjadi soalnya. Itu luar biasa dampaknya. Ini kan inflasi berpengaruh. Saya sebagai pelaku sepak bola, saya sering melihat bagaimana seorang pemain nasional bisa, si Anang Ma'ruf, pemain top, bisa menjadi tukang ojek, ojol. Jadi saya pikir mesti dipikirkan lebih luas lagi. Bagaimana pelatih-pelatih yang nganggur. Jadi solusinya sebenarnya sederhana. Kita lihat ada kualifikasi Piala Asia U17 sekarang sedang jalan tanpa penonton. That's okay. Tapi kan mereka tetap gajian, pelatih tetap gajian, sektor informal tetap jalan, tetap ditayangkan di tetap ditayangkan. Jadi ada solusi yang tidak bisa diambil jalan tengah gitu. Apalagi kalau kita lihat kan prestasi timnas kita nih, lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya. Nah, artinya nih dampak suspension dari pertandingan ini bagaimana gitu nanti juga? Iya, yang dikhawatirkan kan nanti merosot. Karena hoax sudah muncul di mana-mana bahwa FIFA akan nge-ban Indonesia, akan menurunkan peringkat Indonesia. Wah, ini kan belum resmi, tetapi hoaxnya udah kemana-mana, sudah bikin takut orang. Kasihan, karena Sintayong membangun tim ini tidak mudah. Tidak mudah. Perlahan-lahan, full kritik, luar biasa. STY out, udah berapa lama itu beredar. Sampai akhirnya kita bersabar, pelan-pelan kita lihat sekarang timnas di berbagai kelompok usia, luar biasa. Tim 16 juara. Di atasnya juga mempunyai prestasi yang sangat baik. Jadi kita masih merindukan timnas ini kita naik, bisa mengalahkan tim Kurakau 2 kali yang levelnya separuh
kita separuhnya dia bisa mengalahkan 2 kali dengan permainan yang sangat baik. Saya pikir ini progres yang harus diapresiasi. Tapi kita juga tidak boleh melupakan korban kanjuruhan, cuman kita cari jalan tengah yang terbaik lah. Tidak mengorban, misalkan membunuh seekor nyamuk dengan bom, bukan seperti itu menurut saya.